sangat dekat sekali dengan makhluk halus. Melihat sosok bayangan hitam sekelebat melintas depan pintu kos-kosannya. Terdengar suara lirih, jeritan, dan tangisan seorang perempuan. Kemudian ia terbangun dari tidurnya, seolah-olah merasakan sesuatu yang mistis hingga bulu kuduknya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama KTG di channel 12 menit. Kali ini KTG akan membawakan sebuah kisah nyata yang sedang viral di medsos dan juga blog website. Cerita Kos Bandung Berhantu. Sebuah kisah mistis dan seram yang mengingatkan kita pentingnya keberanian, kewaspadaan, dan juga kesehatan mental. Oke bro, kita lanjut kupas tuntas apa yang terjadi di dalam cerita ini. Sebelumnya silakan subscribe, bantu channel 12 menit agar bisa berkembang, dan KTG selalu semangat untuk membawakan sebuah kisah-kisah yang mistis, horor, dan misterius. Oke guys, kita lanjut bahas. Sebut saja namanya Jamilah, nama samaran. Malam pertama Jamilah tidur di kos. Terdengar suara lirih, jeritan, dan tangisan seorang perempuan. Kemudian ia terbangun dari tidurnya, seolah-olah merasakan sesuatu yang mistis hingga bulu kuduknya berdiri. Keesokan harinya, Jamilah menanyakan tentang kejadian semalam kepada penjaga kos. Namun, jawaban yang diterima bahwa mungkin itu adalah suara kucing. Kan sangat beda sekali ya, suara tangisan sama suara kucing. Oke, kita abaikan. Lanjut ke segmen berikutnya. Pada suatu hari di malam berikutnya, Jamilah tak terduga melihat sosok bayangan hitam sekelebat melintas depan pintu kos-kosannya. Jadi kos-kosan itu kan pintunya berderet gitu ya, ada lorong gitu. Jadi Jamilah melihat bayangan itu melintas di lorong kos-kosan tersebut. Berawal dari situ, Jamilah mulai timbul pertanyaan. Apakah di kosan tersebut, di kosan yang ia tempati, memang ada sosok astral dari dunia lain yang telah lebih dulu tinggal di situ. Masih dalam nuansa malam, dalam kegelapan, Jamilah menjadi terasa merinding, hawa dingin terasa, seolah-olah ada di suatu tempat yang mana sangat dekat sekali dengan makhluk halus. Atas kejadian tersebut semakin membuat Jamilah penasaran, hingga dia berusaha untuk mencari informasi, menggali informasi dari penunggu atau yang menempati kos yang sama-sama dalam satu lokasi, dan juga mencari informasi dari yang lain. Dari rasa penasarannya tersebut, Jamilah mendapatkan sebuah informasi. Ternyata dari informasi tersebut, Jamilah mengetahui bahwa dulunya ada sosok perempuan yang tinggal di situ karena dulu sebelum terjadinya atau sebelum dibangunnya tempat kos tersebut ada sebuah rumah tua, ada yang meninggal di situ, sosok perempuan yang secara tragis meninggal dunia hingga arwahnya dipercaya masih gentayangan hingga saat ini. Atas informasi dan kejadian yang sehari-hari beberapa hari ini dijalani dan dilakukan, akhirnya Jamilah tidak berani tidur sendiri. Dia mengajak temannya untuk tidur satu kamar untuk menghilangkan rasa takutnya. Tapi sayang, pada suatu hari teman Jamilah terpaksa tidak bisa menemani.
Pada saat itulah ada momen di mana pada saat Jamilah tidur, ada sosok bayangan hitam yang mendekat dengan mata dan tatapan kosong seolah-olah ingin menerkam Jamilah. Sosok tersebut seperti kuntilanak, berbaju putih, daster, rambut panjang, wajah yang pucat pasi, dan sorot mata yang tajam, seakan-akan ingin memberitahu sinyal bahwa dia ada di lokasi tersebut. Masih setengah sadar dalam keheningan tidurnya, tanpa sadar Jamilah menjerit, lari keluar kos, dan tanpa ia sadari terbangun dalam kondisi sudah ditolong warga sekitar. Kejadian nyata ini betul-betul dialami Jamilah, sehingga Jamilah merasakan sesuatu yang trauma untuk kembali lagi ke kosan tersebut. Jamilah menjadi merasa ngeri dan mistis untuk mengingat hal tersebut, dan akhirnya Jamilah memutuskan untuk keluar dari kos tersebut dan mencari tempat tinggal baru. Kejadian yang dialami Jamilah tersebut secara langsung cepat menyebar dari mulut ke mulut warga sekitar dan juga media sosial. Dampak yang dialami Jamilah ternyata tidak hanya dialami dirinya. Penghuni kos yang lain ternyata juga mengalami hal dan teror yang sama. Penghuni kos yang lain bahkan menyatakan bahwa dia juga pernah melihat sosok perempuan berdaster putih yang berdiri di lorong sudut kos-kosan. Ketakutan yang melanda penghuni kos membuat satu persatu mereka memutuskan untuk pindah tempat kos. Tak ingin menjadi teror selanjutnya, kos tersebut kini mulai kosong dan tak terawat. Aura mistisnya semakin menambah kental karena tak berpenghuni, yang membuat warga sekitar yang ada di sekitarnya merasa ngeri karena aura mistis yang ada di lokasi kos tersebut. Cepatnya beredar berita tersebut membuat orang-orang penasaran, ingin melihat dan berkunjung ke lokasi kos angker tersebut. Namun tak sedikit pula orang yang meragukan atas kejadian ini. Meskipun cerita ini belum ada bukti ilmiah yang kuat tentang keberadaan hantu di kos tersebut, cerita Jamilah tetap menjadi legenda yang urban, yang diceritakan mulut ke mulut dan berbasis media sosial. Sebagian orang cerita ini hanyalah sebuah cerita biasa yang mengandung aura mistis dan juga seram. Namun banyak juga teman-teman yang meyakini bahwa kisah ini adalah nyata adanya. Namun bagi orang-orang yang mengalami kisah ini, yang tinggal di kos itu merupakan sebuah kisah yang tak terlupakan bagi mereka. Hingga saat ini lokasi kos tersebut masih berdiri kokoh, namun sayang tidak ada penghuninya. Karena kisah yang cepat tersebar luas tersebut hingga tidak ada yang berani menempatinya walaupun dikasih harga yang murah atau minim. Dari kisah ini, dari kos tersebut ada sebuah pesan buat kita bahwa di semua tempat, di balik lokasi mungkin ada sesuatu misteri yang perlu diungkap. Bagi Jamilah, kisah yang dia alami itu membuat psikisnya sangat trauma dan juga sangat membekas di dalam pikirannya. Namun dia tetap bersyukur sampai dengan saat itu kejadian masih diberi kekuatan dan juga keselamatan untuk dapat membagikan kisah-kisahnya di media sosial dan juga kawan-kawan sekitarnya. Bagi kita, bagi Mas Bro, Kang Mas dan lain-lain, kisah ini menjadikan pengingat buat kita bahwa di balik semua tempat mungkin terdapat cerita kelam yang perlu diungkap. Dari kisah yang dialami Jamilah dan juga penghuni kos yang berada di situ, ada 3 pesan moral di balik kisah tersebut. Pertama, keberanian dan kewaspadaan. Kisah Jamilah mengingatkan kita pelajaran pentingnya keberanian dan kewaspadaan. Kedua, menghargai sejarah dan budaya. Dari kisah tersebut,
kita jadi teringat pentingnya menghargai sejarah dan budaya tempat tinggal yang ada di sekitar kita. Mungkin di balik tempat tersebut terdapat cerita masa lalu yang belum terungkap, dan cerita-cerita tersebut perlu dipahami dan kita dengarkan. Pesan yang ketiga, menjaga kesehatan mental. Pengalaman mistis yang dialami Jamilah dan juga penghuni kos yang lain memberikan trauma dan kesehatan mental. Penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental dengan cara mencari bantuan profesional jika terasa terganggu atau takut akan traumatik atas kejadian-kejadian mistis seperti yang dialami Jamilah tersebut. Kesimpulan dari cerita ini ialah sebuah kisah seram yang mengingatkan kita pentingnya keberanian, kewaspadaan, dan kesehatan mental. Di balik setiap kejadian mistis, mungkin terdapat pelajaran yang sangat berharga, tentunya dapat kita ambil sebagai hikmahnya. Demikian cerita kisah kos berhantu di Bandung. Jangan lupa jika Anda tahu tentang kisah ini untuk komen di bawah untuk membantu channel 12 menit semakin berkembang dan KTG semakin bersemangat untuk membawakan kisah-kisah mistis, horor, dan misterius di tayangan episode berikutnya. Terima kasih, salam bahagia, sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.